Halo semuanya, kenalin nama aku Irsa Matika. Aku dengan NIM 422410889. Aku dari kelompok 7 dan ini beberapa teman-teman aku. Halo, perkenalkan aku Ilmi Umiatul Awalia dengan NIM 422411097. Dan halo, perkenalkan aku Anira Taufaria dengan NIM 422241075. Halo, kenalin aku Talita Huwaida Hasimiwibowo dengan NIM 422241098. Aku lagi ada di kamar Coko Minoto. Bye. Hai semuanya. Jadi di video kali ini atau di tugas kali ini kita kelompok 7 mengunjungi desa wisata Peneleh yang ada di Surabaya. Kalian tahu nggak desa wisata Peneleh itu seperti apa? Kalau kalian belum tahu, simak video ini yuk. Kawasan Peneleh atau yang biasanya kita kenal dengan Peneleh Heritage adalah salah satu kawasan atau daya tarik wisata bagi para wisatawan yang berkunjung ke Surabaya. Nah, dari situ lalu apa sih daya tarik atau objek wisata yang menarik di desa wisata Peneleh ini? Yang pertama yaitu Rumah Kelahiran Bung Karno. Di dalam Rumah Kelahiran Bung Karno ini terdapat koleksi perjalanan keluarga Bapak R. Sukeni dan Ibu Nyoman Rais Rimben sekaligus Soekarno dalam bentuk video mapping serta teknologi augmented reality yang memberikan pengalaman baru bagi para pengunjung Rumah Kelahiran Bung Karno. Selanjutnya yang kedua yaitu Langgar Dukur Kayu. Nah, Langgar Dukur Kayu ini adalah tempat mengaji Presiden Soekarno saat masih kecil dulu ketika beliau masih berada di kawasan Peneleh. Salah satu destinasi wisata bersejarah selanjutnya yang masih berlokasi di Jalan Peneleh atau Desa Wisata Peneleh yaitu adalah Museum Hos-Cokro Aminoto. Museum Hos-Cokro Aminoto ini merupakan rumah yang dulunya adalah tempat tinggal dari Hos-Cokro Aminoto beserta keluarganya. Tak hanya itu, rumah ini juga menjadi saksi bisu perjuangan bangsa maupun lahirnya tokoh nasional. Bahkan, Insinyur Soekarno juga pernah kos di sini loh. Koleksi di dalam adalah barang-barang yang berkaitan dengan kisah Hos-Cokro Aminoto. Dua destinasi lainnya yaitu adalah Sumur Jobong dan juga Makam Belanda.
Nah, sekarang udah tahu kan apa aja objek wisata yang ada di Desa Wisata Peneleh? Lalu, bagaimana sih Pok Darwis berperan dalam pengembangan dan pengelolaan Desa Wisata Peneleh ini? Mari simak video wawancara yang telah saya dan juga teman-teman saya lakukan. Baik, di kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan mewawancarai salah satu Pok Darwis dari Heritage Kampung Peneleh. Sebelumnya dengan Mas siapa kalau boleh tahu? Saya Ainul dari Pok Darwis Peneleh. Oke, sebelumnya kenalkan kami dari Prodi Destinasi Pariwisata di 4 Universitas Airlangga. Ada tugas tentang pengantar pariwisata. Di sini kami ingin bertanya bagaimana peran Pok Darwis dalam mengembangkan heritage Kampung Peneleh ini, Pak. Ya, jadi peran dari kita itu sebenarnya Pok Darwis sendiri itu adalah kelompok sadar wisata yang mana tugas utama kita itu adalah menyadarkan warga-warga yang dimana tempat tinggal mereka itu ada potensi untuk kepariwisataan seperti itu kan. Kebanyakan masyarakat kalau ini seperti ini kan dulu awalnya kampungnya biasa aja, tapi setelah menjadi kampung wisata itu gimana supaya mereka itu sadar kalau tempat mereka sudah menjadi tempat wisata, ya seperti contoh mungkin untuk menjaga kebersihan lingkungan mereka, terus menjaga keamanannya dan juga keindahannya, serta ikut berperan serta kalau misal tiba-tiba ada pengunjung datang dan menanyakan lokasi tempat wisatanya di mana, minimal mereka juga tahu di mana spot-spot tempat wisatanya, dan paling enggak ya mereka juga tahulah cerita dari kampung mereka sendiri. Oke. Terus untuk lika-liku dari Pok Darwis menyadarkan masyarakat lokal untuk mengembangkan potensi yang ada di Kampung Peneleh itu kalau boleh tahu gimana, Pak? Ya, lika-likunya banyak sih, panjang kalau diceritakan ya bisa lebih 1 jaman lah. Tapi ya secara singkat ya kita itu awalnya ya kita mengelompokkan per RW seperti itu. Jadi kita door to door langsung datang ke tempat lokasinya langsung. Jadi kita kerjasama dengan Bapak RW untuk mengumpulkan warga-warganya. Nah, di situ kita memperkenalkan ke mereka seperti itu. Begitu. Sampai akhirnya nanti kalau misalkan kita ada kegiatan seperti tempo hari itu ada dari kapal pesiar, nah kita mengikut sertakan masyarakat untuk ikut berperan langsung seperti itu. Jadi kita bisa tahu gimana sih kalau misalkan ada tamu asing, jadi mereka bisa biar tahu merasakan, dan juga ya pasti mereka ada kebanggaan tersendiri lah seperti itu. Iya, tentunya. Dan sekarang kan trennya pariwisata berkelanjutan ya, Pak ya, kalau Bapak tahu. Dan di Kampung Peneleh ini kan ada beberapa potensi yang memiliki rentan kerusakan ya kalau nggak dirawat. Dari Pok Darwisnya sendiri mungkin ada upaya dalam perawatan agar situs ini tuh bukan hanya bisa dinikmati di masa sekarang, tapi bisa dinikmati di masa depan juga. Nah, ya itu seperti yang tadi saya bilang, itu kita itu menyadarkan ke masyarakat untuk bahwa di tempat mereka itu pada potensi pariwisata, terutama kan di Kampung Peneleh kebanyakan kan tempatnya itu adalah tempat yang sudah menjadi tempat bersejarah, yang mana sudah ditetapkan sama Bapak Wali Kota Pak Eri Cahyadi juga, dan juga oleh Bu Risma sebelumnya, bahwa di contoh salah satunya yang sekarang ada kita di tempat makam Peneleh ini, dulu pada saat setelah kemerdekaan pun makam ini tidak disentuh dan tidak dirawat sama sekali. Nah, setelah baru di eranya Bu Risma itu banyak dari para sejarawan juga itu mengupayakan supaya ini menjadi apa itu namanya, cagar budaya. Iya, cagar budaya. Itu akhirnya dicarilah sejarahnya, baru setelah tahu ternyata memang nggak hanya dari makam ini, di beberapa tempat sampai akhirnya ditemukan tempat rumah kelahirannya Soekarno itu sendiri, dan akhirnya kita jadi baru tahu ternyata memang Pak Soekarno itu dilahirkan di Surabaya. Iya. Nah, sampai setelah itu pun juga secara tidak sengaja juga ditemukan situs relief kuno tinggalan zaman Majapahit berupa sumur Jogong itu sendiri. Nah, dari situ kan akhirnya kita untuk menyadarkan masyarakat untuk bisa menjaga aset-aset itu sendiri. Jadi harus ada peran serta dari masyarakat sekitar juga. Oh, begitu. Kalau boleh tahu mulai ada membangun kesadaran masyarakat dari Pok Darwis ini dimulai dari tahun berapa, Pak? Sebenarnya dari mulai tahun 2018 itu sudah mulai. Oh, berarti sudah mulai. Ya, dulu sebelumnya waktu itu kan masih sebelum ditemukannya sumur Jogong sudah ada beberapa, contohnya yang di Peneleh Gang 7 itu ya ada rumah Jos Cokro Aminoto. Nah, itu kan mereka itu yang udah lebih dulu menjadi cagar budaya. Terus baru setelah itu ada di Lawang Seketeng itu juga ada langgar dukur kayu, langgar kuno tahun 1800 itu ya masyarakatnya mereka itu sudah mulai menjaga, makanya pada saat itu akhirnya mereka banyak yang merenovasi, ada yang mengecat ulang, sampai akhirnya
Bu Risma datang itu tahun 2018, seluruh kampung Penele ini sudah menjadi destinasi wisata, itu akhirnya warga pun jadi ikut merawat. Oh, berarti Kampung Penele ini berarti situsnya itu ditemukannya itu berskala ya Bang, nggak langsung bareng itu enggak. Berarti Host Cokro Aminoto dulu baru situs-situs yang lainnya. Terus untuk penemuan situs-situs ini Pak Darwis bekerja sama dengan siapa? Kayak Sumur Jobong itu kan saya lihat tadi ada kayak bekerja sama dengan etnografi tuh untuk menemukan beberapa tulang-tulang, atau melakukan kerjasama juga dengan dinas-dinas atau yang lain mungkin. Ya, sebenarnya pada saat itu Sumur Jobong ditemukannya itu kan karena tidak sengaja. Itu karena kan proyek untuk pendalaman gorong-gorong atau saluran got Air. yang peninggalan zaman Belanda dulu itu kan hanya kedalamannya kurang lebih 40 cm aja. Itu kan karena seringnya banjir di sekitar situ, akhirnya inisiatif warga pada saat itu untuk gimana kalau ini didalamkan aja gorong-gorongnya. Kan ada proyeknya Pak Eri untuk yang perbaikan kampung seperti itu. Nah, itu akhirnya kita mengajukan itu, akhirnya disetujui, barulah di tahun 2018 itu bisa terlaksana. Nah, akhirnya pada saat penggaliannya itu secara tidak sengaja, pada waktu itu ada Mas Agusnya itu yang selaku warga sekitar yang ditunjuk untuk perwakilan warga untuk mengawasi proyek itu. Iya. Itu dia itu spontan itu memberhentikan pekerja untuk tidak dirusak Oh, pada begitu. saat itu ya. Akhirnya ya nurut, diangkat ternyata memang benar ada. Awalnya kita nggak tahu kalau itu sumur. Oh, belum Ya baru diketahuinya itu adalah keesokan harinya setelah dari pihak kelurahan itu menelpon orang dinas. Nah, dari situ akhirnya orang dinas dan sejarawan juga datang. Nah, dari salah satu orang itu ada yang dia itu kok kayak apa ya, refleks itu loh, ini kayaknya ini sumur ini sama kayak yang ada di Mojopahit di Trowulan sana. Yaudah besok kita panggilkan dari Trowulannya langsung. Nah, itu Trowulan akhirnya beberapa orang itu datang karena ternyata pada saat ditemukan itu ada tulang-tulang yang berserakan juga di situ. Nah, akhirnya tulang-tulang setelah itu diambil, barulah kita juga kerjasama dengan kajian etnografi yang di UNER sama Canberra. Oh, Jadi kita bekerja sama dengan dari dalam negeri juga luar negeri. Oke. Berarti singkatnya Pok Darwis ini memiliki peran yang sangat penting ya Pak terhadap pengembangan potensi di setiap wisata. Sebenarnya Pok Darwis sendiri itu baru dibentuk 2 tahun setelah dari penemuan itu. Awalnya kan Pok Darwis itu hanya per kampung aja yang ada destinasinya waktu itu. Nah, begitu setelah ditemukannya secara berkala dan ternyata setelah ditelisik lagi oleh para sejarawan juga, ternyata kampung ini itu mempunyai nilai sejarah yang sangat kompleks dan banyak. Makanya akhirnya dari situ mereka mengusulkan ke Pak Lurah, pada saat itu ada salah satu pegiat sejarah itu dari komunitas Begandring Surabaya lah, mereka yang menginisiasi untuk dibentuk Pok Darwis skala kelurahan. Oh Seperti itu. Dan biasanya kan kalau Pok Darwis itu kan hanya tingkat di mana ada satu tempat destinasi, yaitu ada Pok Darwisnya. Nah, berhubung di sini di Penele ini ada banyak, akhirnya dijadikan satu di kelurahan itu. Nah, dari situ akhirnya kita ikut peran serta. Tapi kalau untuk dalam penemuan itu hanya warga sekitar aja sih ikut berperan serta, dan juga beberapa komunitas itu yang akhirnya mengusulkan untuk akhirnya Penele bisa menjadi destinasi wisata. Terus untuk jumlah anggota dari Pok Darwis di Kampung Penele ini berapa Pak kalau sekarang? Sekarang untuk jumlah pengurusnya kurang lebih 10 orang. Itu dari masyarakat lokal juga? Iya, dari tiap satu kelurahan Penele ini kan ada 16 RW. Nah, itu tiap-tiap RW itu harus menunjuk perwakilan dari kampungnya masing-masing. Jadi itu kan tujuannya apa? Supaya untuk semua masyarakat warga Penele itu ikut serta. Oh, berarti Masnya ini asli dari sini. Oke, ya. Terima kasih banyak atas informasi untuk Heritage Kampung Penele, dan mungkin ada beberapa dari kami yang mungkin belum tahu, nanti selebihnya bisa dijelaskan kembali tentang situs-situs ini. Soalnya kita tadi udah ke Sumur Bojong, cuman nggak ada penjaganya, Ya, jadi makanya itu kan balik. tadi juga ada lagi, makanya ke sana kan memang orangnya kan masih keluar, kebetulan pas orangnya selesai ini tadi yang jaga makam telepon aku. Soalnya kita tadi lagi ada pendampingan dari Trans 7 dan mereka kan kemarin sudah syuting, ini katanya ada yang kurang untuk pengambilan videonya, akhirnya udah kita jaga. Baik. Terima kasih atas waktunya Pak, udah menyempatkan waktu untuk wawancara dengan kami. Terima kasih. Sekarang bisa Pak Amri. Iya. Orangnya masih ada di sana. Iya, boleh. Mungkin sekian sesi wawancara dengan Pok Darwis Heritage Kampung Penele. Mungkin sekian informasi yang
kami dapat dari Pak Darwis bahwasanya kampung ini telah dikelola oleh Pak Darwis dan juga masyarakat lokal untuk mengembangkan situs-situs potensi pariwisata yang ada di sini agar tidak termakan waktu yang mana nantinya akan hilang ataupun sudah tidak terlawat lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak. Nah, itu tadi merupakan hasil wawancara kami bersama dengan Pak Darwis Desa Wisata Peneleh. Berakhirnya video wawancara tersebut, berakhir juga video ini. Saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton. See you on the next project video. Bye!